Kali ini kita lagi berada di salah satu proyek di Kota Medan dengan luasan sekitar 500 meter persegi. Kalau kita perhatikan, di rumah ini juga banyak ada kolom-kolom yang berornamen klasik, itu diambil dari arsitektur Yunani Romawi. Proses desain dan build-nya itu sebenarnya lumayan cepat karena klien itu sudah mentranslatkan dengan baik kemauannya apa sehingga kita sebagai tim desainer juga lebih gampang mengolah desain yang mereka mau. Halo, saya Mia, interior designer di Lifetime Design. Welcome to Designer Talk. Kali ini kita lagi berada di salah satu proyek di Kota Medan dengan luasan sekitar 500 meter persegi. Cakupan untuk proyek kali ini merupakan rumah satu lantai yang terdiri dari guest room, galeri, living room, library, hingga pantry dan dining room-nya. Serta beberapa ada kamar, seperti kamar anak dan master bedroom tentunya. Nah, kalau ditanya apa sih konsep dari rumah ini lebih mendekat ke konsep neoklasik. Kenapa? Karena di saat kita masuk ke dalam rumah, itu langsung disambut dengan bentuk-bentuk panel yang presisi dan juga simetris, yang membuat rumah ini terlihat seperti formal dan juga teratur. Nah, hampir setiap ruangan di rumah ini juga banyak pengaplikasian bentuk-bentuk melengkung seperti di backdrop atau di kongliungnya yang menambah kesan neoklasikal. Kalau kita perhatikan, di rumah ini juga banyak ada kolom-kolom yang berornamen klasik, itu diambil dari arsitektur Yunani Romawi. Untuk penggunaan panel di rumah ini juga kita gunakan panel-panel yang tipis perpaduan antara molding dan ukirannya yang kita finishing dengan warna putih dengan sentuhan beberapa abu yang memberi kesan rumah ini seperti luas dan tenang. Untuk ceiling di rumah ini kita juga memaksimalkan tingginya dan dipadukan beberapa sedikit ukiran dengan sentuhan chandelier yang estetis yang membuat rumah ini seperti istana modern. Nah, waktu itu klien datang ke Lifetime Design itu sudah membawa konsep interior dari desainer sebelumnya yang lebih berkonsep ke modern klasik. Setelah kita pelajari, memang klien ini mau ke arah yang lebih elegan dan juga mempunyai karakter personal. Nah, setelah kita ulik dan beberapa diskusi juga, ternyata arah dari desain yang klien mau itu adalah neoklasik karena ada beberapa unsur ukiran agak keriting tapi tetap tenang atau teratur gitu untuk kesan ruangnya. Sebetulnya di saat kita lagi diskusi tentang desain, ada beberapa hal yang klien ingin tambahkan di rumah ini seperti adanya galeri ataupun library karena emang sebenarnya ada history yang akan ditampilkan di rumah ini dan juga karakter rumah yang suka membaca. Penggayaan neoklasik ini juga memberikan ruang untuk ownernya berkreasi untuk memajang koleksi beliau karena panelnya sedikit tipis. Salah satu challenge yang ada di proyek ini itu mungkin karena lokasinya berada di Medan, kota yang lebih agak jauh dari Jakarta. Jadi untuk mobilisasi seperti material atau berkoordinasi dengan tim lapangan itu sebenarnya menjadi hambatan, tapi itu teratasi dengan adanya reporting setiap hari. Jadi kita bisa tahu dan memantau kegiatan perharinya. Nah, sebenarnya kalau untuk komunikasi dengan klien itu bisa kita katakan sangat mudah karena untuk bertemu tatap muka itu kita hanya melakukan satu kali, sisanya kita selalu meeting online. Nah, untuk proses desain dan build-nya itu sebenarnya lumayan cepat karena klien itu sudah mentranslatkan dengan baik kemauannya apa sehingga kita sebagai tim desainer juga lebih gampang mengolah desain yang mereka mau. Jadi untuk build sendiri itu kurang lebih hampir 1 tahun sesuai dengan time schedule-nya. Nah, mungkin banyak yang nanya, ada perbedaan nggak ya antara desain atau build di luar Jakarta dengan Jakarta sendiri? Jawaban enggak sih, karena kita pasti melakukan SOP yang sama, reporting yang sama, dan juga visit yang sama. Jadi, jika Anda memiliki kebutuhan renovasi dan membangun rumah, bisa menghubungi tim Lifetime Design.
Sekian untuk Designer Talk hari ini, sampai jumpa di project selanjutnya.